Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia seperti biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat memahami unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, untuk materi kita adalah di dalam unsur pembangun itu ada unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada tema, yang kedua penokohan, yang ketiga latar, yang keempat sudut pandang, yang kelima alur, dan yang terakhir amanat. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan dua unsur intrinsik, yaitu tema dan penokohan. Nah, yang dimaksud dengan tema dalam unsur intrinsik adalah unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah tokoh. Tokoh atau penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen. Namun, yang perlu diketahui adalah tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen, antara lain protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Yang kedua, tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antara antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Yang keempat ada tokoh figuran. Figuran adalah merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Nah, untuk penokohan atau watak dari 4 tokoh di atas akan disampaikan dengan 2 metode, diantaranya analitik, yaitu sebuah metode penyampaian oleh penulis mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung, seperti keras kepala, penakut, pemberani, pemalu, dan lain sebagainya. Yang kedua metodenya yaitu adalah metode dramatik, yaitu sebuah metode penyampaian sifat tokoh secara tersirat, biasanya disampaikan melalui tingkah laku si tokoh dalam cerita. Ya, demikian tadi untuk penjelasan Ibu di unsur pembangun cerita pendek.
Tadi ada 6, tapi yang Ibu jelaskan dalam pertemuan kali ini hanya 2, yaitu tema dan tokoh dan penokohan. Ibu harap kalian sudah mengerti yang sudah Ibu sampaikan. Untuk mulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.